Podo Tuhan nama nubu-nubu kami di bagas Etikion, buin kami tahat tu bagas Joromon, ngalau mertunu pasangapun warung nagari. Nang suni naik mabiyun nami hatam, naik pinatahan na nakoso. Homa Tuhan na mga ramoti ate-ate o pikiran. Pero homa Tuhan na magparbubuyon kami at tataw kami Tuhan at kami naik pinatahan na nakoso. Nang nakosom na pasahaton, urasi siyang ang kahagaliw. Homa Tuhan na magparbubuyon na nakosomon pasahaton dari dan naudi. Ulang mga sahon buwan niya na Tuhan Kristus at kami ang kami Tuhan. Amin. Oras madihindahan mga anak. Oras. Tadi ni nauli mga khutbah di Minggu 10 Maret 2020 di mana tersurat di Yeremia 30 ayat 25 tahap 27. Yeremia pasal 30 ayat 25 tahap 7 dahama kita mengenang. Judul perikopnya dang bolok ni Jahuba bangsona. Sunod to hata ni Jahuba na mga lehon mataniari gabi panod ng arian. Aturan ni bulan tuhot akabitang gabi panod ng burni. Ibana pagdustang law gabi marhasak akkaganubang na Jahuba sebab to buwarna. Kung surah masuhot aturan ni maradukunaw ni Jahuba masali maluhot pinupar ni Israel. Unang letar buwar bangso itulog sa liling-liling na. Sunod do hatang ni Jahuba, mulutong dapat tuhatan akta langit ihijang, dala dapat luruan akta pujahan ni tanol itoru. Do maaru pagulok kon sadok pinupar ni Israel, alani sa luhut na binahin na sila, nina Jahuba. Ido sahat na kamu manginang tong topik ni minggu kesadayon imam khotdo horang niruhan di Jahuba. Ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Horong manang khotdo horang niruhan di Jahuba. Ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Kristus, Nabi Yeremia adalah nabi yang telah dipilih sejak dia dalam kandungan. Waktu dimurtia dobe si Yeremia nggak dipilih di mana dari manurani bangsa Israel. Yeremia pada saat dia sebagai nabi di bangsa Israel, 5 raja dan kehidupannya atau 5 periode masa kepemimpinan raja Israel. Boleh dihita hamba mengenang waktu surat kita Porfirio ketiga presiden. Nah, tapi mana 3 presiden dari Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Mega, SBY, Jokowi. Oke, naik mengumpulkan nama tanggal 25 naik. Bisa jadi mungkin nomor 2 kan? Tahu? Nomor 2 loh? Nomor 2. Berarti nomor 2 dulu sama lain apa? Jadi mana ngisi kan non presidennya? Tidak presiden. Mana ngisi kan non usah kita lagi boleh nomor 2 namun tidak presiden. Nah, disahul secara undang-undang di Indonesia. Nah, pula kalau pun alam betul pilih dan presiden itu nomor 2 kita. Jadi Yeremia pun pada saat itu di dalam masa kenabiannya di bangsa Israel 5 raja yang dihadapi, 5 pergantian periode. Bolo kabeh periode di bangsa Israel, bolo
pek bulu pegang. Dalam Yeremia di masa pemerintahan Yosia, Yohanes, Yohakim, Zedekia. Waktu pemerintahan Zedekia, Yeremia ditahan. Karena apa? Karena dia dituduh melemahkan atau merendahkan semangat perjuangan bangsa Israel pada saat ini. Allah itu Yeremia do bangsa Israel. Bau bahamu marohamuna, bulan pogomuna rohamuna, hancur hononna do Yerusalem. Jalan tawanuna mahamu kiduta. Jadi Raja Zedekia berpendapat layon melemahkan suku bangsa. Tapi Yeremia pada saat itu memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa itulah yang dia terima dari Tuhan, dari Allah Israel. Bolo dan bertobat kamu, bolo konon nama. Jadi tanggapan Raja Zedekia pada itu adalah suatu hoax. Lalu masaki hoax. Jadi mapahin dari hancur masyarakat pasti ikut takut. Jadi kita peham mengenang bermenangkan berbagai berita ataupun khotbah ataupun nasihat yang datang kepada kita, dulu mengenang bisa bertolak belakang. Dalam tuhun ini. Hoax di. Apa yang tanggui dulu taberi do maksud dan tujuan. Jadi kadang-kadang kita hanya mengenal menilai hanya satu sisi. Bolo bahasa kerenan subjektif hidup ini. Bolo nani lumatar bolo nama kata kurang. Bolo sonona dulu apa dan tuh. Jadi Raja Zedekia pun pada saat itu mungkin sudah jaya-jayanya bangsa Israel pada saat itu. Sudah ini baik dalam ekonomi, perekonomian, bahkan ini. Tapi Yeremia melihat bangsa Israel sudah lari dari ketetapan Tuhan. Dia ingatkan, kamu bangsa Israel, bertobat mamu, unang uliramu, akan dibatasi depan. Alana bangsa Israel pada saat itu ala sendiri bangsa Babel, bangsa Amori, semua najabu Tuhanna, semua najabu ada istiadatna, baik di dalam tata cara perekonomian. Jadi bukan hanya perekonomian itu yang tapi bagaimana dia cara menyembah Tuhan, dibawanya kepada baik Allah. Sehingga Yeremia melarang. Unang makakay kamu sumuni. Alain bulu bayrot kal sumuni bulu na mahancur Yerusalem. Yerusalem pada saat itu adalah lambang kebesaran bangsa Yahudi. Bukan soal pemerintahan, bahkan bukan soal peribadatan di sana. Semua berkumpul di Yerusalem. Adalah suatu simbol atau boleh sumuni kita mengenang ialah bata dari Hebrew. Jadi mulanya kami cuma makar hari dari itu mungkin tapi akan perang atau akan melawan. Tetapi Raja Zedekia melihat melemahkan ikut kahana unang saya menyibar kuakson si Yeremia. Tapi pada saat itu betul bangsa Israel kawan di bangsa Babel selama 30 tahun lamanya. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, oleh karena Yeremia cuma hanya mengingatkan saja, dia ditahan dan benar bangsa Israel pada saat. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua topik ini buta hoklo holong rohani Jehovah atau ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Horong niroha atau kasih Allah merupakan hakikat Allah. Boleh di dalam hakikat Allah ini ada dua nama, Tuhan Maha Kuasa, Maha Adil, serta Maha Kasih.
keadilan Tuhan, turun kekuasaan Tuhan, keadilan Tuhan serta kasih Allah dan boin itu satu kesatuan yang utuh. Jadi artinya kasih Tuhan itu tidak bisa membatalkan kekuasaan Tuhan di dunia ini. Begitu juga keadilan Tuhan tidak bisa menghilangkan kasih Tuhan. Boleh sama kita hamba mengenang bolong rohata yang kota ulu dari salah. Alam keadilan dan ulu dari kelicin yang kota. Lebih moro bolong tak kasih kita hilang. Kewibawaan kita pun bisa hilang kalau berhadapan dengan anak kita. Tetapi Allah tidak bisa. Itulah hakikat Allah yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun dan apapun yang kita lakukan di dunia ini. Bahkan dengan Tuhan ada ngadong penasihat ini dibaca. Kekuasaan Tuhan itu mutlak, Bapak Ibu. Tetapi kekuasaan Tuhan itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Boleh tahu, mak Tuhan Maha Kuasa. Buido cipta melalui Tuhan batu nasubu yang katona. Kamu ngomongin itu cuma juga. Bisakah Tuhan menciptakan batu yang tidak bisa diangkat? Dia dalam kemahakuasaannya. Nah, bulu-bulu menonton, perhatian kuasa di mana? Diangkat batu. Itulah Bapak Ibu yang terkasih. Kekuasaan Tuhan itu tidak bisa kita intervensi. Mungkin kita ada molong gerwani tua atau baik tua. Bisa jadi kita begitu. HP nomor lagi nomor tanya bahkan dua siapa bahkan berduduk bahkan sampai bernangis-nangis. Kita bohong naruh tua. Apakah usia ada kita berpikir dan bolong rohana. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Kristus, Allah itu Allah yang Maha Kuasa. Hodo holong roha di Jehovah. Manangahapi nama sa di Portiyo. Ahapi nadadupi. Bahkan berbagai macam pun yang kita hadapi. Tuhan itu adalah Maha Kasih, adil dan berkuasa atas hidup. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di ayat 35 dikatakan dalam bahasa Indonesia, beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharumi lautan sehingga gelombang-gelombangnya rindu. Tuhan semesta alam namanya. Tuhan yang berkuasa, bolo bahasa Ibrani, Tuhan debata sebab. Tak ada satupun yang terlihat terluputkan di hadapan Tuhan bagi kita. Abe hamba manginang na daw manang na dinggano ni, manang na niat-niat jahat, naik kabay rumata, di mo debata do hamba manginang. Makanya ketetapan Tuhan itu tidak akan berubah apapun yang terjadi di dunia ini. Semua itu dan janji di Tuhan itu bangsa Israel, janji Tuhan kepada kita pada saat ini. Dalam Alkitab ada 3 perjanjian yang ditulis. Yaitu perjanjian Nuh antara Allah dengan Nuh sendiri bersama-sama dengan keturunannya. Dia berjanji setelah dia mendatangkan air bah dan pelok kubero bah satu sonari dan rokat dan rono ni alana ngadi kita Tuhan air bah boleh tu piang air banjir bandang ni air bah dan roke aman. Nah penuahun perjanjian Abraham itu antara Allah dan Abraham sendiri. Abraham dijanjikan Tuhan dia akan mempunyai keturunan yang sangat banyak dengan dimateraikan dengan sunat kepada anaknya laki-laki. Tetapi perjanjian baru yang di Yeremia 31 ayat 32 dikatakan, kalau di sana dikatakan 32,
bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa keluar dari tanah Mesir. Perjanjian itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi tuan yang berkuasa atas mereka. Demikian firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu demikian, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Jadi perjanjian Tuhan itu nggak ditaruh di bagasan hati kita masing-masing, Bapak. Itulah perjanjian Tuhan. Ditaruh di dalam roh hati kita. Bolo bahasa anak sunyi di hati nurani kita. Jadi yang mau intervensi tahan menang, manang songol dia pe di ulah udurma, oh masuk neraka doh, dan pun di doh oh masuk surga doh. Alana di mata sendiri nama menaruh roh atau Taurat Tuhan itu dalam hati kita. Dan mulai kita diintervensi dorma. Kita nama Tuhan. Alai di baik debatado do mata lau pasiko pun mulut tadi portillo. Alai una kali do au na kali Tuhan. Tidak perlu lagi nasihat. Dan alai debata mangaleon firman itu dalam hati kita sendiri. Dan artinya dan mulai diintervensi Jolma, bahkan pendeta ataupun sekelas pastor atau kaupun bahkan seorang bapak gereja masuk neraka. Tidak bisa lagi. Alana debatado na langsung mengade. Alai dipakai debatado. Aka jolma na sekitar kita. Lahu paingoton, jala lahu padenggaton ngurutau. Ilo hamama. Yang kuibe akal-akal. Mulu nang horasonik. Egois nama kita. Itulah perjanjian baru. Kalau Paulus mengatakan di 2 Korintus 2 ayat 10, karena kita adalah surat Kristus yang ditulis oleh karena pelayanan kami atau itu. Kita buah di pelayanan ini naposo di batang kita sama. Hamba-hamba Tuhan. Pelayanan sudah buah-buah. Jadi kita nama surat yang terbuka di Portillo. Hingga ke surat tadi, hingga ke parangnya saya di Portillo itu kamu. Makanya Yeremia mengatakan, "Padahal kamu rohamuna bangsa Israel, masalah kamu ini. Asal nang di tanah kamu juga gitu. Ada orang yang sedikit ini si berita yang tidak begitu. Boy dan normal kita mengingat, amat bapak Priscilla, langsung masalah. Soalnya sesuai ngapura bulu tangga waktu namanya makan saya alai bulu terima itu hanya dirita alana dibatasi marbuhaso di mulut menginang di bagasan mulut. Mungkin kita senang, mungkin seperti kita dapat lotre yang tidak begitu banyak, bisa bahagia buat kita bahagia. Bahagialah, itu tidak dilarang. Ada sebuah kamu pun membuat terus nama mungkin seperti kita membawa dapat duit sekepo sehingga kita bahagia. Mungkin kita menerima dari anak kita berapa yang baik. Bahkan sebaliknya kita menghadapi banyak sakit. Hidup diagnosa dokter sonar subut kabak amamu yaman tanya. Nabi yang kita mungkin tadi anak kadang menaruh bisa. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah, Allah yang kekal, yang tidak pernah berubah, Dialah yang akan bersama-sama dengan kita. Dia yang berjalan bersama-sama kita. Tak satu pun kuasa apapun di dunia ini yang bisa memisahkan kita di dalam kasih. Di dalam Roma 8 ayat 38 kita bacakan. Roma 8 ayat 38.
Katakan di sana. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi jangan dong mengintervensi keberadaan kita di hadapan Tuhan. Itu kita harus bahwa ketetapan Tuhan itu pasti akan ada dalam kehidupan saya. Baik dalam kehidupan pribadi, keluarga saya, dalam pekerjaan, Tuhan yang mengatakan. Kalau kata janji Tuhan, kalau sudah Tuhan yang mengangkat, tak satu pun seorang yang dapat. Mungkin kalau direndahkan orang pada saat ini, yakinlah Tuhan yang akan menang. Mungkin kami tidak dianggap, mungkin kita tidak dianggap orang tua kita sebagai orang karena kita gagal ataupun tidak seberhasil dengan abang-abang kita atau saudara-saudara kita. Tapi Tuhan, kalau waktu Tuhannya sudah ini, tak satu pun. Kalau sudah Tuhan membuka pintu, tak satu pun dapat menutup. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bodoh di bata nami, nah kekang di bagasan guruna. Apa siaro kami Tuhan, nah bodoh nama permuduan kami di bagasan guruna. Bodoh Tuhan di bata sebab nama puaso di atas seperti itu. Apa siaro kami Tuhan, nah bodoh nak puna sambuna. Mudah-mudahan Tuhan lalu kami di bagasan guruna, baik dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, bahkan dalam masalah yang membuat kami sering tergoda atau membuat kami bingung atau mungkin kami Tuhan berbaring daripada-Mu. Tapi kami percaya bahwa ketetapan Tuhan, kasih Tuhan, tolong di Tuhan tidak akan pernah berubah di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan, kalau Tuhan sudah mengangkat kami, tak satu pun yang dapat merintah. Kalau sudah Tuhan membuka pintu bagi kami, tak satu pun yang dapat menutup. Kami percaya janji itu Tuhan yang akan kami berikan. Dan kami juga memohon kepada-Mu Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang senantiasa memperbaharui hidup kami. Biarlah setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan kami masing-masing, semua yang kami hadapi, biarlah itu Tuhan senantiasa memperkuat iman kami, sehingga kami semakin hari semakin percaya kepada. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami Tuhan, di dalam kehidupan kami satu itu Tuhan, kami percaya Tuhan, kami tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kami percaya bahwa kasih-Mu lah Tuhan yang akan menyertai kami. Inilah doa permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.